Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azatul Aziza, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dan tokoh-tokoh filsafat. Sejarah filsafat. Filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam, dunia, lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Orang Yunani pertama yang diberi gelar bapak filsafat yaitu Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen dengan corak pemikirannya bersifat teosentris. Masa abad modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya bersifat antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Masa abad dewasa ini, atau filsafat abad ke-20. Filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer. Ciri khas pemikiran filsafat ini yaitu desentralisasi manusia. Karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus kepada bidang bahasa dan etika sosial. Sejarah filsafat Timur. Yang pertama itu filsafat India. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama, sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya adalah mencari keselamatan akhirat. Filsafat India terbagi menjadi 5 zaman. Yang pertama itu zaman Weda, zaman Wiracarita, zaman Sastra Sustra, zaman kemunduran, dan zaman pembaharuan. Filsafat Tiongkok. Filsafat Tiongkok dapat dikatakan hidup di dalam kebudayaan Tiongkok. Hal ini disebabkan karena pemikiran filsafatnya selalu diberikan dalam setiap jenjang pendidikan, dari sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Filsafat Islam. Dalam perjalanan Islam yang demikian panjang, terdapat 5 abad perjalanan yang menakjubkan dalam kegiatan pemikiran filsafat, yaitu antara abad ke-7 sampai abad ke-12. Dalam kurun waktu 5 abad itu, para ahli fikir Islam merenungkan kedudukan manusia di dalam hubungannya dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan, dengan menggunakan akal pikirnya. Tokoh-tokoh filsafat. Adapun tokoh-tokoh filsafat Yunani, yang pertama itu di Yunani kuno. Adapun tokoh-tokoh filsafat pada Yunani kuno, yang pertama Thales 652 sampai 545 sebelum Masehi. Yang kedua, Anaximandros 640 sampai 546 sebelum Masehi. Yang ketiga, Pythagoras kurang lebih 572 sampai 497 sebelum Masehi. Adapun di Yunani klasik, tokoh-tokohnya yang pertama itu
Socrates 384 sampai 322 sebelum Masehi. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Tokoh-tokoh filsafat barat. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama itu René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Wittgenstein 1889 sampai 1961. Tokoh-tokoh filsafat timur. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama Lao Tse 570 sampai 470 sebelum Masehi. Konghucu 551 sampai 479 sebelum Masehi. Zhuangzi 369 sampai 286 sebelum Masehi. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.